Oke, selamat datang di Pathways Teori Bahasa dan Automata. Kali ini kita bakal membahas mengenai aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Oke, jadi aturan produksi itu biasa ditulis pakai tanda alfa, terus tanda panah ke kanan, baru beta. Alfa ini artinya yang memproduksi, beta ini adalah hasil produksinya. Nah, ini artinya alfa akan menghasilkan beta, atau alfa itu bisa digantikan dengan beta, atau alfa itu bisa diturunkan dengan beta. Nah, suatu grammar itu bisa didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu ada V, T, P, dan S. Nah, V itu himpunan simbol variabel atau non-terminal. Ini biasanya yang hurufnya besar. Nah, buat T itu himpunan simbol terminal. Ini yang hurufnya kecil atau bisa berupa angka juga. Ini biasanya itu adalah input yang bisa kita lihat tuh sebagai garis nantinya. Kalau V itu biasanya yang bulat-bulat atau yang kita bisa lihat sebagai key. Terus P itu kumpulan aturan produksi. Terus S itu simbol awal atau simbol startnya itu di mana gitu. Nah, ini buat contohnya. Ada suatu gambar finite automata sebagai berikut. Ini ada variabelnya, terus ada inputnya yaitu A sama B. Nah, lalu kita akan mencari aturan produksinya itu ada apa aja gitu. Nah, yang pertama di sini itu dimisalin dulu nih. Key nolnya itu dimisalin jadi S. Karena key nol ini state awal, biasanya itu dia dimisalin jadi S besar gitu. Nah, terus key satunya itu dimisalin jadi E, E besar. Jadi buat semua key 0 sampai key 4 ini, itu bakal dimisalin pakai suatu huruf yang besar gitu. Karena dia akan jadi variabelnya gitu. Nggak boleh dimisalin jadi huruf kecil, harus huruf kapital. Nah, dari S ini atau key 0 ini, dia tuh bakal ada input A menuju si key 1 atau yang udah dimisalin jadi E tadi. Jadi bisa ditulis aturan produksinya itu S tanda panah atau S menghasilkan A, E besar atau E kapital. Ini A, terus Q1, E besar gitu. Nah, terus setelah ini kita cek lagi nih, Q1 ini ada input apa aja gitu. Ini kan ada dua cabang nih, ini kita cek dua-duanya. Nah, di sini itu dimisalin Q2 itu jadi A, Q3 itu dimisalin jadi B besar. Q2 itu A besar, Q3 itu B besar. Nah, pada Q1 atau E ini, yang udah dimisalin jadi E itu, inputnya itu empty. Empty-nya bisa menuju key 2, empty-nya juga bisa menuju key 3. Nah, jadi karena ini empty, berarti tanpa input apapun itu, dia bisa pindah aja nih ke key 2 sama key 3 tanpa input apapun. Makanya di sini ditulis langsung E menghasilkan A, karena ini empty inputnya. Sama buat yang bawah juga, E menghasilkan B, karena di sini inputnya empty gitu. Jadi dia bisa langsung aja menghasilkan key 2 sama key 3 ini tanpa input gitu, karena empty. Oke, selanjutnya, karena key 1 udah dicek, kita bakal ngecek key 2. Nah, di key 2 itu ada input apa aja. Nah, key 2 ini atau A ini, dia itu bisa diinput A kecil menuju dirinya sendiri. Makanya di sini ditulis A besar menghasilkan A kecil A besar. Nah, ini artinya A besar dengan input A itu akan menuju A besar itu sendiri. Tuh.
Lalu dari A ini juga bisa diinput B menuju Q4. Nah, Q4 ini ternyata final state. Dan Q4 ini juga nggak ada panah kemana-mana nih. Makanya di sini ditulis A menghasilkan B saja. Karena Q4 ini udah final state, dan Q4 ini nggak bisa diturunin jadi apapun gitu. Karena dia nggak punya panah kemana-mana. Makanya Q4-nya itu nggak perlu dimisalin jadi apapun. Yang ditulis tuh inputnya doang. Karena Q4 itu nggak bisa diturunin atau nggak bisa menghasilkan apapun. Karena dia nggak punya panah kemana-mana. Dia hanya dituju gitu. Dia nggak punya panah yang menuju sesuatu. Intinya gitu. Makanya Q4-nya nggak dimisalin. Jadi dari A ini langsung menghasilkan B saja gitu. Inputnya saja yang ditulis. Nah, terus Q2 udah kita cek Q3 gitu. Q3 ini kan B ya tadi ya. B itu, B besar itu, kalau di input B kecil, dia bakal menuju B besar itu sendiri. Makanya di sini ditulis B menghasilkan B kecil, B besar. Nah, selanjutnya B ini juga dengan input B itu, B kecil, bisa menuju ke Q4. Makanya di sini ditulis B besar menghasilkan B kecil. Jadi sama sama kayak yang A tadi, cuma ditulis inputnya saja. Karena Q4 ini nggak bakal bisa diturunin jadi apapun atau nggak bakal bisa memproduksi apapun. Makanya Q4 ini nggak perlu dimisalin jadi huruf besar apapun. Jadi kalau yang menuju Q4 itu langsung aja ditulis inputnya doang karena dia final state dan tidak bisa memproduksi apapun itu. Jadi yang ditulis inputnya doang buat bagian sebelah kanan atau bagian yang diproduksi gitu. Nah, setelah melalui langkah-langkah tadi, kita udah menemukan nih kumpulan aturan produksinya itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi totalnya ini ada 4 ya, buat S, E, A, sama B gitu. Nah, secara formal itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi variabelnya itu ada S, E, A, sama B besar yang udah kita misalin tadi dari Q0, Q1, Q2, dan Q4. Q3, sorry. Nah, terus T-nya itu ini input apa aja yang ada. Ini kan yang ada tuh cuman A sama B ya. MT itu nggak dihitung sebagai input. MT itu tanpa input gitu. Nah, terus ini buat aturan produksinya. Itu kumpulan aturan produksinya. Ini isinya sama kayak yang ini. Cuman ditulis dalam format himpunan gitu. Nah, terus S sama dengan S. Kenapa S sama dengan S? Karena ini awalnya itu dimulai dari ini, variabel S. Atau yang dimisalin sebagai Q0 tadi. Oke. Oke, di sini kita bakal coba ngerjain contoh soal. Nah, di sini ada diagram finite automata seperti ini. Kita bakal cari nih aturan produksinya ada apa aja. Nah, sebelum kita cari, kita itu cek dulu nih. Q0 sampai Q6 ini, dia tuh bisa nggak mencapai final state. Di sini kan final state-nya itu Q0 ya. Dicek dulu satu-satu. Q0 sampai Q6 bisa nggak mencapai ke Q0 ini. Pertama dari Q0. Q0 ini sendiri kan dia final state. Otomatis dia udah bisa tuh mencapai dirinya sendiri tuh. Nah, jadi otomatis Q0 ini memenuhi gitu. Karena dia bisa mencapai final set atau mencapai dirinya sendiri. Udah pasti itu. Nah, terus Q1 dia tuh bisa dengan input B menuju Q2. Nah, dari Q2 itu dengan input A menuju Q0. Nah, sehingga Q1 ini bisa mencapai ke final state melalui perantara Q2 gitu. Lalu Q2 ini udah pasti bisa melalui input A menuju ke Q0. Lalu kita cek Q3,
ternyata Q3 itu nggak punya akses buat mencapai ke final state Q0 ini. Jadi Q3 ini nggak bakal kita cari aturan produksinya. Nah, selanjutnya kita ngecek ke Q4. Q4 ini dengan input B bisa menuju Q5, Q5 dengan input B bisa menuju Q0. Jadi Q4 ini bisa mencapai final state melalui perantara Q5. Jadi bakal dicari nih Q4 aturan produksinya karena memenuhi, bisa mencapai gitu. Nah, terus Q5 ini udah pasti bisa dong karena dengan input B bisa ke final state atau Q0 ini. Jadi bakal dicari himpunan produksinya. Terus kalau Q6 ternyata dia sama nih kayak Q3. Dia nggak bisa mencapai final state. Dia nggak punya akses. Jadi Q6 ini beserta input yang menuju Q6 itu nggak bakal dipakai buat mencari aturan produksi. Nah, selanjutnya kita bakal misalin nih, Q0, Q1, Q2, Q4, Q5 jadi suatu variabel atau huruf kapital. Itu bebas. Mau misalin pakai apa aja, itu tergantung preferensi teman-teman. Di sini biar gampang, Q0 itu kita misalin jadi S, Q1 dimisalin jadi A, Q2 dimisalin jadi B, Q3 dimisalin jadi Q3 nggak pakai, Q4 dimisalin jadi D, Q5 dimisalin jadi E. Oke, karena kita udah misalin semua, kita lanjut ke proses mencari aturan produksinya dari masing-masing variabel ini. Ada S, A, B, D, E. Pertama, dimulai dari S dulu dong pastinya. Karena S ini merupakan start gitu. Nah, startnya itu Q0. Q0 itu dimisalin sebagai S. Makanya dimulai dari S. Nah, dari S ini, dengan input A, dia bisa menuju ke A besar atau Q1 ini. Jadi bisa kita tulis, S bisa menghasilkan A kecil, A besar. Nah, terus atau karena dia inputnya lebih dari satu, dengan input B, dia bisa menuju D atau Q4. Jadi bisa kita tulis S bisa menghasilkan B terus D besar. Ini artinya dengan input B, S itu bisa menuju ke D atau Q4 ini. Nah, karena S ini final state, dia tuh berarti bisa berhenti di dirinya sendiri gitu teman-teman. Cara dia berhenti di dirinya sendiri gimana? Yaitu dengan aturan produksi empty tentunya. Nah, kenapa dia bisa empty? Karena tadi dia bisa langsung berhenti di dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri itu udah final state kan ya, S ini atau Q0 ini. Jadi tanpa input apapun, ya udah dia bisa langsung berhenti di dirinya sendiri. Itu tetap memenuhi apa? Memenuhi aturan yang finite automata tadi, bahwa setiap state itu harus mencapai ke final state. Jadi dengan empty sekalipun, karena S-nya sendiri adalah final state, dia tetap bisa mencapai final state itu. Karena final state itu sendiri adalah S itu sendiri gitu. Jadi pada intinya, kalau suatu variabel itu final state, itu ditambahin aja empty gitu buat aturan produksinya. Pakai atau gini. Atau empty yang disimbolin pakai epsilon ini. Dengan alasan yang udah dijelasin kayak tadi. Nah, buat empty ini ditulis itu buat final state doang. Kalau Q1, Q2, Q4, Q5 itu nggak bakal ada empty nantinya di aturan produksinya gitu. Karena S udah semua, kita lanjut ke sini, ke variabel A sebagai Q1. Nah, A ini dengan input B bisa menuju ke B besar atau Q2. Jadi bisa kita tulis A bisa menghasilkan B kecil, B besar. Buat A udah, kita lanjut ke variabel B, B besar. B besar itu kan ini nih, Q2. Nah, dari sini dengan input A,
itu bisa menuju ke S. Jadi ini bisa kita tulis B bisa menghasilkan A kecil S besar. Buat B udah semua, kita cek inputnya. Terus lanjut kita cek variabel D. Nah, di D ini dengan input B, dia bisa menuju ke E atau Q5 ini. Jadi bisa kita tulis D menghasilkan B kecil, terus E besar. Selanjutnya kita lanjut cek ke variabel E. Nah, dari E ini, dengan input B, dia itu menuju ke S gitu. Jadi di sini kita tulis E itu bisa menghasilkan B S besar. Nah, tadi udah kita cari semua kan buat aturan produksinya dari tiap variabel, dari variabel S, A, B, D, E, udah kita cari semua aturan produksinya. Lanjut, ini bisa kita tulis ke bentuk formalnya yang pakai himpunan-himpunan tadi, itu ada VTPS. Jadi bentuk formalnya itu sama V. V itu kan himpunan variabel. Nah, di sini variabelnya itu ini, yang hurufnya gede semua ini. S, A, B, D, E. Tinggal tulis aja A, B, D, E. Nah, selanjutnya, habis V itu kita tentuin T. T itu simbol terminal atau yang bisa kita sebut sebagai input. Di sini inputnya itu ada dua, itu A sama B. MT itu bukan input ya teman-teman, bukan simbol terminal. Jadi di sini tulis aja A kecil sama B besar aja. Terus habis T itu ada yang namanya P. Nah, P itu himpunan aturan produksi. Ini tinggal dikopas saja ini. Nah, ini terus dipisahin pakai koma. Ini. Oke, jangan lupa tutup kurung. Oke, selanjutnya ada yang namanya S. S itu kan ini simbol start atau awal. Karena tadi kita startnya dari S, jadi S-nya sama dengan S besar juga. Gini. Jadi ini buat aturan produksinya dapat ditulis dengan bentuk formal seperti ini. Nah, sebenarnya buat aturan produksi ini itu masih bisa kita turunkan lagi. Jadi ini kan aturannya itu ada ini nih. Totalnya ada satu, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kita reduksi sebenarnya. Bisa diturunin lagi. Gimana caranya? Jadi caranya adalah gini. Sebenarnya teman-teman tulis seperti ini aja udah benar, nggak perlu diturunin. Ini kenapa dikasih tahu ternyata ini masih bisa diturunin. Ini bakal berguna nanti pas kita disuruh buat mengubah suatu aturan produksi ke gambar. Nanti kepakainya di situ. Nah, ini kan aturan produksinya ini nih yang udah kita temuin tadi. Itu bisa diturunkan. Bisa diturunkan. Kalau ini kan jelas yang S udah pasti tetap nggak bisa diturunin jadi apa-apa. Nah, yang dicek ini dari yang A. Dari A ini kan bisa menghasilkan B kecil, B besar. Nah, ternyata B besar ini bisa diturunkan lagi, bisa menghasilkan A kecil S gitu. Nah, makanya A-nya itu bisa ditulis seperti ini. Awalnya kan A-nya gini, B kecil, B besar. Nah, B besar itu kan bisa diturunin lagi nih, jadi A kecil,
S. Jadi langsung ditulis aja. A itu bisa menghasilkan B kecil, A kecil, S. Ini turunan atau hasil produksi dari B tadi. Nah, buat B-nya, karena udah diturunin jadi AS di sini, B yang ini nggak perlu ditulis lagi. Kita lanjut ke cek yang D. Yang D ini kan bisa menghasilkan B kecil, E besar. Nah, ternyata E besar itu bisa menghasilkan B kecil, S gitu. Nah, jadi E-nya ini bisa diturunin lagi kayak yang B tadi. Jadi di D-nya itu bisa ditulis awalnya kan ini B kecil, E besar. Nah, ternyata E besarnya bisa diturunin ini jadi ini. Jadi E besarnya diganti jadi BS. Nah, buat E-nya nggak perlu ditulis lagi karena dia udah diturunin di bagian D ini jadi BS. Jadi nggak perlu didefinisiin lagi aturan produksi dari si E ini sama kayak yang B. Nah, jadi aturan produksinya itu bisa gini doang juga teman-teman. Kenapa sih kita perlu tahu bahwa ini tuh bisa diturunkan lagi ternyata? Ini biasanya bakal kepake ntar di soal pas kita disuruh mengubah aturan produksi itu jadi gambar. Biasanya tuh soal aturan produksinya tuh bukan yang kepisah-pisah satu gini. Biasanya itu yang udah diturunin jadi gini, soal aturan produksinya yang disuruh diubah menjadi gambar. Ini biar kita tahu ternyata B kecil, A kecil, S besar ini ternyata itu bisa dipecah gitu. Pecahnya jadi apa? Pecahnya jadi ini. A itu bisa dipecah jadi gini. Nih, awalnya kan gini, bisa dipecah jadi awalnya itu B kecil, B besar. Nah, ternyata B itu ada aturannya sendiri juga, yaitu menghasilkan AS. Nah, biar kita tahu bahwa aturan yang ini nanti tuh bisa dipecah kayak gini. Ini bakal kepake pas kita disuruh ngegambar. Buat lebih lanjutnya nanti di contoh soal yang buat menggambar aturan produksi. Buat sekarang sampai sini aja. Oh, paling kita lanjut ke ini, contoh soal selanjutnya. Di sini ada contoh soal seperti ini. Kita coba cari aturan produksinya. Seperti biasa kita cek dulu apakah semuanya ini memenuhi aturan dari finite automata yaitu bisa mencapai final state. Ini bisa teman-teman lihat semuanya itu bisa mencapai. Q0 bisa mencapai final state. Final state-nya Q2. Q1 itu bisa mencapai final state. Q2 otomatis pasti bisa mencapai dirinya sendiri. Saatnya kita misalin aja langsung. Seperti biasa, Q0 dimisalin jadi S. Q1 dimisalin jadi A. Q2 dimisalin jadi B. Oke. Ini udah. Kita cari aturan produksinya. Dimulai dari S. Nah, S itu dengan input A bisa menuju dirinya sendiri. Nah, jadi kita bisa tulis S, A kecil, S besar. Atau S itu juga bisa dengan input B menuju A besar di satu ini. Jadi bisa kita tulis E bisa menghasilkan B kecil, ini B kecil, A besar. Nah, selanjutnya udah. Ternyata di bagian S ini inputnya cuma dua, yaitu A sama B. Lanjut kita cek ke A. Dari A itu, dia bisa input A menuju dirinya sendiri. Jadi bisa kita tulis A kecil, A besar. Nah, terus atau karena di inputnya lebih dari satu, dengan input B bisa menuju ke B besar atau Q2 ini. Ini bisa ditulis B kecil, B besar. Udah semua buat A. Kita lanjut ke Q2 atau B. Nah, buat B ini, buat input A,
itu bisa menuju dirinya sendiri. Jadi bisa kita tulis B itu A, A kecil, B besar. Nah, karena inputnya itu lebih dari satu, nah dia dengan input B juga bisa menuju ke ini, ke key satu atau yang misalnya di A tadi. Jadi bisa kita tulis B kecil, A besar. Nah, seperti yang di atas tadi, yang ini kan key 0-nya ada empty. Karena key 0-nya ini, key 0 kan S nih, S-nya ada empty. Karena S-nya ini adalah final state, jadi dia ditambahin empty. Sama kayak yang key 2. Key 2 kan dimisalin jadi B. Nah, B itu kan final state nih. Jadi dia ditambahin empty juga di sini. Empty. Bentar. Oke. Jadi buat B ini ditambahin empty. Atau empty. Dengan simbol epsilon. Nah, jadi udah kita temuin semua aturan produksinya seperti ini. Ini bisa teman-teman lanjutin buat ke bentuk formalnya. Buat tata caranya bisa kayak gini.